Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai draw comment yang ada di ZWCAT. Utamanya di sini kita akan membahas terkait draw comment itu sendiri, fitur region dan juga boolean operation hingga ke wipeout, dan juga terkait multiline, hedge, gradient hingga ke boundary. Kita bisa mulai dari draw comment itu sendiri. Jadi untuk draw comment, dia itu bisa diaktifkan melalui ribbon tab home di bagian draw. Bisa juga melalui menu bar bagian draw di sini ada command line hingga ke rectangle dan seterusnya. Ataupun ya seperti biasa bisa juga kita aktifkan melalui shortcut command. Sebagai contoh di sini kita bisa ketik L untuk mengaktifkan perintah line. Yang mana untuk perintah line juga, perintah atau komen ya, sama aja, dia itu berfungsi untuk membuat garis pada workspace. Cuma untuk line ini, dia itu nanti akan menjadi garis-garis yang terpisah. Sebagai contoh di sini, untuk yang pertama, garisnya itu bisa kita letakkan pada titik 0. Caranya, kita tinggal ketik 0 aja, pas ada UI seperti ini, lalu kita klik tab sekali lagi, lalu kita ketik 0 lagi. Maka nanti dia lokasinya akan diatur ke titik 00. Nah, di sini nanti kita juga harus menentukan angle dan juga panjang dari si garisnya. Kebetulan di sini memang dia itu angle-nya akan tertahan di 0 dan juga 90 derajat. Karena untuk fitur ortho yang ada di sini itu sedang saya aktifkan. Ini untuk ortho modenya. Kalau misalnya kita matikan, nanti dia angle-nya akan menjadi lebih bebas. Ini untuk panjangnya bisa kita atur menjadi 50 mm terlebih dahulu. Baru untuk line yang kedua di sini, kita bisa atur aja agar dia lokasinya itu nanti ada di 0 dan juga 5. Nanti dia akan ada di atas seperti ini. Panjangnya sama ya, 50 mm. Lalu kita atur juga ke atas sejauh 50 mm. Ke kanan kita atur juga sejauh 50 mm. Nanti bisa kita lihat bahwa mereka itu akan menjadi garis-garis yang terpisah. Bukan jadi garis yang sama. Kalau misalnya kita ingin menjadikan garis yang sama, nanti bisa kita join aja seperti ini. Nanti dia akan menyatu seperti ini. Nah, bedanya line dan juga polyline, memang nanti dia itu polyline akan membuat satu garis yang kontinu. Sebagai contoh, di sini kita ketik PL aja, lalu untuk posisinya kita letakkan aja di 0 tab minus 5, nanti dia ada di bawah ya, di sini. Lalu kita atur aja untuk panjang pertama 50 ke kanan, panjang kedua di sini kita atur 50 ke bawah. Kemudian nanti untuk panjang ketiga di sini kita atur sebesar 50 ke kanan juga. Maka nanti dia akan langsung menjadi garis yang kontinu. Bedanya line dan juga polyline itu kurang lebih seperti itu. Ya, pokoknya kan nanti kalau misalnya kita ingin mengkonvert banyak line menjadi satu line yang sama, tinggal kita join-kan saja menggunakan fitur join. Berikutnya di sini, untuk membuat suatu arc, kita bisa ketik A aja. Nah, ketika kita mengaplikasikan comment di sini, nanti kita juga akan bisa mengaplikasikan yang namanya branch comment. Pada comment arc di sini, nanti kita bisa menentukan center dari si arc-nya. Jadi untuk branch comment, selain bisa kita aktifkan melalui command line di sini, nanti bisa juga kita aktifkan melalui page down button pada keyboard. Jadi tombol bawah pada keyboard nanti teman-teman bisa lihat ya, dia itu biasanya nanti berbentuk V, tombol page down-nya. Tinggal kita klik aja tombol page down-nya, lalu nanti kita klik center. Kita pilih centernya di sini, second line-nya ke atas, third line-nya ke bawah. Maka di sini kita sudah berhasil membuat suatu arc ataupun busur. Pada comment circle, branch comment itu sendiri nanti bisa ditentukan untuk menentukan tipe dari circle yang kita buat, baik itu circle bertipe radius ataupun circle bertipe diameter. By default atau umumnya, dia itu nanti akan bertipe radius. Sebagai contoh di sini, untuk radiusnya bisa kita tentukan sesuai atau sebesar 20 mm. Lalu kita bisa buat circle kedua dengan tipe diameter. Caranya di sini kita tinggal pilih aja centernya, lalu kita ke bagian branch comment di sini tinggal kita ganti tipenya ke diameter. Lalu tinggal kita tentukan aja diameternya sebesar 20 mm. Maka nanti dia akan menjadi circle yang lebih kecil. Ini untuk diameter 20, ini untuk radius yang 20. Berikutnya, pada comment rectangle, branch comment-nya itu dia cukup variatif. Jadi memang branch comment itu pada masing-masing comment dia akan berbeda-beda. Sebagai contoh, pada comment rectangle di sini, nanti kita bisa membuat suatu fillet ya. Sebagai contoh ini untuk filletnya bisa kita perbesar aja menjadi 20 mm. Lalu di sini nanti untuk rectangle yang akan kita buat, bisa kita atur tipenya agar menjadi square saja. Agar nanti dia itu menjadi persegi yang sisinya sama.
Ini langsung kita letakkan aja untuk first point-nya, yaitu di sini ya, ini untuk lokasinya dia. Lalu untuk angle-nya bisa kita biarkan saja sebesar 0 derajat. Nanti untuk ukurannya itu sendiri bisa kita atur sebesar 120 mm. Nah, kayak gini. Dia akan langsung menjadi square. Berikutnya saya juga akan menjelaskan terkait region. Jadi untuk command region itu sendiri, fungsinya adalah untuk mengkonversi objek closed loop seperti ini. Closed loop itu maksudnya seperti ini ya, objek tertutup. Ini tuh closed loop, ini bukan closed loop. Kenapa arc ini bukan closed loop? Karena dia terbuka objeknya, nggak ada sisi dalamnya, nggak ada area dalamnya. Jadi ini objek closed loop. Nah untuk region itu sendiri berfungsi untuk mengconvert ataupun mengubah objek closed loop seperti ini menjadi suatu area bidang. Jadi kalau misalnya kita cek juga di properties, nanti kan di bagian geometry information-nya kan dia ada vertex dan lain-lain ya. Walaupun memang ini areanya tetap bisa dikalkulasikan. Kalau misalnya ini kita convert menjadi region, maka nanti selain tipe objeknya itu dia akan berubah menjadi region, tapi nanti informasi yang ada pada properties panelnya juga dia akan mengkhususkan terkait area dan juga perimeter. Area itu di bagian dalam objeknya, sedangkan perimeter itu garis di bagian luarnya di sini. Nah, itu kan tadi ke rectangle ya. Kalau misalnya kita ubah juga si circle ini menjadi region nanti sama. Di sini kita akan langsung bisa memeriksa area dan juga perimeternya. Selain itu, untuk region itu sendiri merupakan syarat utama dari pengaplikasian Boolean operation. Yang mana untuk Boolean operation itu sendiri biasanya nanti digunakan untuk memodifikasi suatu ataupun dua buah objek. Sebagai contoh di sini, ada Boolean operation union berfungsi untuk menggabungkan dua buah objek, ada Boolean operation subtract untuk memotong suatu objek berdasarkan objek lain, dan ada juga Boolean operation intersect untuk mengambil titik ataupun objek yang bersimpangan dari dua buah objek yang sedang bersinggungan. Biar lebih jelas di sini kita coba aja satu-satu. Ini untuk objeknya ataupun si regionnya, ini tinggal kita copy aja ke kanan kayak gini. Lalu kita coba aja Boolean operation yang pertama, yaitu si union. Kita aktifkan unionnya, lalu kita pilih dua buah region yang ada di sini. Nah, ketika kita melakukan union, maka nanti kedua buah region tadi itu akan menyatu menjadi satu region yang sama. Bagaimana dengan subtract? Subtract, dia itu nanti akan memotong suatu region berdasarkan region lainnya. Jadi kita pilih dulu region pertama, kita klik enter, lalu kita pilih region yang kedua. Maka nanti hasilnya seperti ini. Region pertama itu akan terpotong berdasarkan region yang kedua. Baru nanti untuk opsi Boolean operation intersect, dia itu akan menyisakan bagian yang berpotongan seperti ini saja. Kita aktifkan, kita pilih boolean yang pertama, boolean lagi, sorry. Kita pilih region yang pertama, lalu kita pilih region yang kedua. Maka nanti di hasilnya akan berpotongan seperti ini. Baru masih seputar region, di sini nanti kita juga bisa melakukan yang namanya wipeout. Yang mana untuk wipeout di sini, dia itu fungsinya itu untuk menutupi suatu objek berdasarkan area yang kita definisikan. Tinggal kita coba aja wipeout di sini. Kita tentukan areanya itu dari sini, ke sini, dan juga ke atas. Di sini ya. Nah, kayak gini aja. Maka nanti area bagian kanan atas itu akan tertutupi oleh suatu area wipeout. Kayak gini. Jadi memang untuk wipeout ini, biasanya itu diletakkan ataupun digunakan untuk memperjelas suatu annotation. Sebagai contoh, di sini kita bisa membuat suatu flex. Kita letakkan aja di sini ya. Lalu nanti untuk height-nya kita tentukan aja sebesar segini. Nah, kayak gini. Ini kurang tengah, jadi saya geser dulu. Kita geser biar dia itu muat di dalam. Jadi memang untuk wipeout ini sekali lagi, dia itu berfungsi untuk memperjelas lokasi dari suatu annotation kalau memang sudah terlalu banyak objek yang menumpuk pada file drawing yang kita gunakan. Berikutnya di sini saya juga akan menjelaskan terkait multiline. Yang mana multiline itu sendiri digunakan untuk membuat beberapa garis jajar sekaligus. Kita tinggal aktifkan aja ML seperti ini. Nah, jadi by default, multiline itu akan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ini saya aktifkan aja ortonya biar dia lurus kayak gini. Nah, ini untuk style yang original atau style yang standar. Kalau misalnya kita ingin membuat style custom dari suatu multiline, sekali lagi, di sini kita tinggal aktifkan aja ML style. Lalu di sini kita tinggal ketik new aja. Kemudian di sini kita bisa membuat suatu multiline style berdasarkan style yang sudah ada, yaitu si standar. Tinggal kita namakan aja contohnya di sini sebagai style 2. Kita klik continue. Lalu di sini nanti pada multiline yang akan kita buat, kita bisa tambahkan garis yang ketiga. Nanti dia itu lokasinya akan ada di sini ya.
di sini ataupun di sini. Tinggal kita tambahkan aja, yang mana nanti untuk di garis yang ada di tengah di sini, bisa kita atur tipe line type-nya menjadi dash, untuk warnanya kita atur menjadi merah, lalu nanti untuk si garis yang ada di atasnya bisa kita atur menjadi cyan aja. Nah, dia juga akan secara otomatis terupdate ya untuk previewnya. Untuk yang di bagian bawah di sini kita warnakan sebagai cyan juga. Oke, di sini untuk line outer arc-nya juga bisa kita tambahkan aja, kayak gini kita tambahkan aja semua. Lalu di sini juga nanti untuk jarak antar garisnya bisa kita atur. Contohnya untuk ke atas ini kita atur sebesar 1 mm, untuk ke bawah kita atur sebesar -1 mm. Ini tinggal kita klik OK aja, lalu kita set current, lalu kita close aja. Kemudian di sini kita bisa membuat multi line yang baru. Dari sini ke sini dan juga ke sini. Nah, kalau misalnya kita buat multi line yang ketiga, kita letakkan di sini. Nanti multi line itu bisa kita gabungkan. Sebagai contoh di sini tinggal kita klik 2 kali aja, lalu kita pilih opsi open tree, kita pilih yang pertama, kita pilih yang kedua, maka nanti dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Itu untuk penjelasan terkait multi line. Satu lagi di sini kita juga akan membahas terkait hedge, gradient, dan juga boundary yang ada di ZWCAD. Untuk hedge, ya sesuai namanya, dia itu untuk membuat suatu hedge pada objek yang closed loop. Contohnya di sini tinggal kita klik aja, ini kita select objeknya ya dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya ini kita klik 2 kali, maka nanti di sini kita bisa mengatur properties dari si hedge-nya. Mulai dari tipenya, bisa kita ubah menjadi si Bridgestone, dari warnanya bisa kita ubah menjadi warna merah. Lalu nanti untuk angle-nya bisa kita miringkan menjadi 45 derajat. Ataupun dari segi skalanya nanti bisa kita atur menjadi 0,75 aja. Kita perkecil. Uniknya di sini, kalau misalnya memang nanti di dalam hatch itu ada objek lainnya itu nanti bisa kita panggil sebagai island. Untuk island setting bisa kita setting di bagian sini. Sebagai contoh, ini kalau misalnya kita jadikan ignore, maka nanti untuk objek ini pun dia akan tertutupi oleh suatu hatch pattern. Hasilnya nanti dia kayak gini. Untuk membuat suatu gradient, sama ya, kita bisa akses dari bagian hatch. Ini kita bisa membuat hatch asal aja, kita letakkan di sini, lalu kita klik enter, kemudian kita double klik lagi pada hatch yang tadi, baru nanti di sini untuk tipenya bisa kita ganti ke gradient. Biasanya itu sendiri, nanti untuk gradient ya, dia itu akan kita atur berdasarkan satu warna ataupun dua warna. Kalau misalnya mau kita atur sebagai dua warna di sini, contohnya untuk warna yang pertama, kita atur menjadi warna merah saja. Lalu nanti untuk tipe island-nya, di sini bisa kita biarkan saja sebagai outer. Lalu nanti untuk angle-nya, contohnya di sini bisa kita jadikan 45 derajat aja. Kalau misalnya kita klik OK, nanti dia hasilnya seperti ini. Satu hal lagi nanti ada fitur bernama boundary. Jadi sesuai namanya, boundary itu fungsinya itu untuk mengekstrak boundary dari suatu objek closed loop. Contohnya di sini kan ada region ya. Ini kalau misalnya kita lakukan boundary pada si region tadi ya, kita pilih bagian area dalam, maka nanti di sini kita bisa mengekstrak polyline bagian luarnya seperti ini. Termasuk bagian dalamnya juga bisa kita ekstrak. Soalnya ini untuk bagian awalnya tuh dia berupa region. Jadi memang seperti itu aja sih fungsi dari command region. Pokoknya itu untuk mengekstrak garis luar dari suatu objek closed loop. Ya, untuk video kali ini penjelasannya sampai di situ aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.